Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Hello again. Can you hear my voice clearly? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sis. Good evening. Very happy to meet you and see you again, Francis. First thing first, Sis Fira mau sampaikan dulu. Kalau misalnya suara Sis Fira tidak terdengar dengan jelas, if you cannot hear my voice clearly, please let me know. Kasih tahu Sis Fira ya, karena mungkin masih ada gangguan koneksinya tuh. Jadi koneksinya tadi ya, tadi sebelum ini juga di kelas sebelumnya ada beberapa kali disconnected because of the connection. Jadi mohon kasih tahu Sis Fira kalau ternyata mungkin dia kurang jelas ya. Kemudian, it's been a while. So, how are you, Francis? Bagaimana kabarnya? How are you today? Alhamdulillah, we are fine. I'm Alhamdulillah, fine, You're Miss. fine. I'm fine. Alhamdulillah. I'm fine. Alhamdulillah. Fine also. Okay, very nice to hear that. Alhamdulillah. Alhamdulillah, you're fine. Please take care of your health and your physical condition because of the weather. Sometimes we can feel a little bit under the weather. Ya, nggak enak badan ya. Feel under the weather. But I hope that you still have your spirit to learn English. Terima kasih. Ini coba Sis Fira cek dulu. Ada 16 sama Sis Fira ya. Yang masih ikut sampai meeting kita yang minggu terakhir. So starting today, so this week is our last week for Basic One. Adalah minggu terakhir untuk Basic One kita, Branches ya. Terima kasih sudah datang. Kita akan mulai topik kita hari ini. Today's topic is about social media. Bukan kita membahas sosial media itu apa, no. I believe that all of you know about that. Saya sangat yakin. Kita akan ada topik diskusi, sharing about the social media. Ya, nanti ada pretend play. Role play seolah-olah Bro and Sis itu adalah influencer gitu ya. Kita boleh berandai-andai seperti itu. Kita akan masuk dulu. Sis Fira akan share screen dulu. Let me share screen and start. Tadi ya. Wait. Okay, there you go. I think, sorry. Salah. Bentar ya. My bad. Belum. Hilang ya share screen-nya. Oke. Topiknya adalah tentang social media. So, in Indonesia, kita kenal sebagai media sosial. Ya, jadi seharusnya dalam bahasa Indonesia itu bukan sosmed kita bilangnya. Karena sosmed itu harusnya singkatan dari social media, bukan media sosial. Kita kan kalau di bahasa Indonesia kan dia kebalik ya. So, social media atau yang kita suka sosmed gitu ya. Sosmed itu iya, sosmed itu singkatan dari social media, tetapi dari bahasa Inggrisnya. In Indonesian, it should be media sosial. Ya, media sosial. Oke, today's goal, tujuan kita atau harapan kita belajar ini to understand more about social media that we live to access every day. Ya, social media yang kita sangat suka untuk akses setiap harinya. You have your maybe Instagram, Facebook, TikTok, Twitter atau X sekarang namanya ya, dan lain-lain, and so on. Oke, chit-chat topics terlebih dahulu, Branches ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. We have several questions. First, what do you do on social media? Apa yang Branches lakukan di media sosial yang Branches punya? Kemudian, what social media do you use? Sosial media apa aja yang Branches gunakan? Kemudian, which one is your favorite and why? Media sosial apa yang paling Branches sukai? Your favorite. And then, what are good and bad experiences on social media? Pengalaman basis dalam menggunakan media sosial. Nih ada topik-topik ini, ada yang mau sharing?
Anyone of you wants to share the answers? Kalau ada boleh raise hand atau open mic, Francis. Silakan. Ada? Mungkin ada Francis yang punya social media atau media sosialnya untuk jualan. Atau ada yang jadi content creator. Maybe ada Francis di sini yang content creator? Oh, nggak ada ya? Oke, ada Francis yang mau sharing lagi yang mengenai social medianya, media sosialnya? Anyone wants to try? Oke, kalau belum ada, Siswira akan coba ya. Siswira akan coba, siapa tahu abis ini ada Francis yang mau coba. What do you do on social media? On my personal social media account, I only sometimes post pictures on my Instagram, and then I only scroll the videos, funny videos, Korean idols videos on TikTok. And social medias that I use that I have are Instagram, TikTok, and that's all. If I can WhatsApp and Line as social media as well, maybe I use 4 of that. But I don't have Twitter or X. And my favorite social media is TikTok because I can see so many funny, even great videos from TikTok. And I also can buy things from TikTok shop as well. So it's very convenient. I cannot do any transaction and any transaction or buying things from Instagram. So I think TikTok do best for me. What are good and bad experiences on social media? Well, good experiences are I have new friends. I can connect with my international friends because they also use Instagram. For example, like my friends from Japan, my friends from Brazil, my friends from Vietnam, my friends from the USA, and so on. We still keep connected and follow each other on Instagram. But also for the bad experiences, well, I just think that, I don't know. Not me personally, I don't have any bad experiences on social media. That's from me. Adakah Brances yang mau sharing tentang social medianya sekarang? Ada? Gak ada, Brancis? Oke, kalau nggak ada berarti kita lewatin ya sharing sessionnya. Oh, bentar ya. Halo, ada yang ini nggak ya? Ada yang bersuara nggak ya tadi? Oke, nah, kalau misalnya belum ada, kita lanjutkan ya. Langsung lanjutkan kepada box of vocabularies. Kosakata yang berkaitan dengan social media. Berkaitan dengan media sosial. Ada beberapa kata-kata yang Sisvira yakin Bro and Sis sudah tahu, sudah gunakan, dan sudah pernah pakai sebelumnya, udah pernah dengar, atau mungkin ada yang belum. Sekarang Sisvira mau tanyakan dulu. Dari kata-kata yang ada di sini, yang mana Ensis belum pernah lihat atau belum pernah dengar, belum pernah gunakan sebelumnya? Which one that you haven't heard before? Yang belum pernah Bro Ensis dengar sebelumnya ada? Klik. Coba dilihat dulu. Ada clickbait. Ada clickbait. Mana clickbait? Ini clickbait. Ada lagi yang belum pernah terdengar sebelumnya, Francis? Clickbait aja. Yang lainnya udah pernah dengar? You have heard of all the before? Crowdfunding. Crowdfunding.
Oke. Jarang ya, jarang 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 ya, dengar. jarang. Jarang. Oke. Aman berarti nggak ada lagi yang lainnya? Aman, Oke. Miss. Oke, berarti ya karena memang ini adalah bahasa-bahasa atau kata-kata yang berkaitan dengan social media, which we access every day. Dan Bro and Sis paparannya terhadap kata-kata bahasa Inggris itu sangat banyak tanpa disadari. Jadi contohnya kita lihat ya, viral. Orang bahasa Indonesia suka bilangnya viral. It's coming from English word. Datang dari bahasa Inggris. It's viral. Viral. Baik. Viral artinya terkenal. Tapi kita orang Indonesia, kita serap bahasa itu seolah-olah bahasa kita dan kitanya menjadi viral. Semuanya sekarang harus viral. Ya, it's viral everywhere. Itu viral. Bahasa Inggris ternyata berarti ya, kita menyerap kata ini. Kemudian diikuti banyak orang. Ini juga. Kalau misalnya berarti lihat postingan atau acara-acara di TV gitu ya. Apa sih yang lagi trending saat ini? Trending, it's also an English word. Juga bahasa Inggris. Ya, tapi kita tahu dia ini tren gitu ya. Tren berarti kan eh, diikuti sama banyak orang gitu ya. Trending. Jadi sesuatu itu trending ketika dia diikuti banyak orang. Kemudian menulis di dunia maya, di internet, we call it as blogging. Blog. Karena menulisnya di webnya itu adalah blog gitu ya. Dulu namanya blog, blogspot gitu-gitu. Blogging, menulis di dunia maya. Kemudian video harian yang a day in my life gitu-gitu ya. That's vlogging. It is coming from blogging yang bentuknya adalah video. Makanya vlogging. Video blogging. Vlogging. Kemudian siaran langsung. Streaming, live streaming. Live streaming yang berarti suka lihat di akun-akun e-commerce ya biasanya. Yang jualan, nah live streaming. Kemudian pembenci, hater. Hater, dari kata hate, benci, R ditambah R jadi hater. Berarti mungkin sering melihatnya haters juga ya. S dia berarti bentuknya plural, haters. Kemudian ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah hate speech. Hate speech. Hate benci, speech ini tuh ujaran omongan ya, ujaran kebencian, hate speech. Platform. Bukan tempat kota, bukan, tapi digital platform, tempatnya yang bentuknya digital gitu ya, platform. For example adalah tadi platformnya ada di Instagram, di TikTok dan lain-lain ya. Kemudian orang yang berpengaruh, kita juga selalu pakai bahasa ini memanggil influencer atau tokoh-tokoh di sosial media yang terkenal, yang centang biru, yang penontonnya banyak, yang like-nya banyak. That's influencer. Influencer. Diambil dari kata apa kira-kira, Francis? Kata ini, kata dasarnya apa? Influence. Iya, betul. Influence. Influence artinya adalah mempengaruhi. Jadi influencer orang yang berpengaruh. Maka seharusnya influencer itu bebannya besar. Harusnya influencer itu tidak boleh bohong karena dia berpengaruh. Jadi influencer yang suka jualan-jualan terus klaimnya misalnya skincare ini bisa langsung bikin putih dalam waktu semalam misalnya ya. Itu tidak bisa kita bilang sebut sebagai influencer seharusnya karena dia memberikan harusnya berpengaruh baik gitu ya. Bebannya berat moralnya harusnya influencer ini. Kemudian ini yang tadi kita tandai ya. Clickbait. Clickbait. Kalau lihat dari bahasanya kira-kira ini diambil dari kata apa ya, Brancis ya? Clickbait. Kalau Brancis lihat dari kata ini ada bisa memaknai apa? Bro Oman yang suka mancing ya? What is bait, bro? Bro Oman.
Ada Bro Aman nggak? Bismillah, ini lagi. I'm here. Oke, Bro Aman, what is bait? Bait, Bait. umpan ya. Umpan, betul. Nice, itu ya. Iya. Jadi diambil dari kata umpannya, bait, Mm-mm. mancing itu. Umpan, Mm-mm. bait ya. Nah, jadi clickbait adalah umpan agar orang ngeklik. Clickbait. Umpan agar orang ngeklik. Contohnya, adalah, bentar ya. Contohnya adalah judul-judul yang orang memberikan namanya, temanya adalah judul clickbait. Misalnya, rumah siapa ya? Seorang nenek tiba-tiba muda memakai skincare ini. Nah, misalnya kayak gitu ya. That's bisa jadi clickbait atau apa ya? Sesuatu nggak kepikiran. Oh ini rumahnya Dokter Tompi seharga 2 miliar menurut Atta Halilintar. Tompi dicek oleh Dirjen Pajak misalnya kayak gitu ya. That's clickbait yang membuat orang mau ngeklik artikel itu, ngeklik berita itu. That's clickbait. Ya, jadi umpan agar orang mau ngeklik gitu bahasanya. Oke, selanjutnya content creator. Berarti juga pasti sering menemukan ini juga di social media ya. Sekarang kan orang menaikkan engagement, personal engagement-nya di social medianya masing-masing itu dengan menjadi content creator. Pembuat konten, banyak kontennya, konten masak, konten belajar, and everything, mereka adalah content creator. Yang bukan hanya buat konten aja, tapi biasanya bekerja ya, jadi content creator. Mereka mendapatkan uang dengan membuat konten. Itu kita bisa sebut dengan content creator. Kemudian ini juga yang kita tandai tadi ya, jarang kita dengar. Biasanya suka ada di social media kita, kitabisa.com atau apalagi ya, platform-platform membantu orang lainnya. Penggalangan dana, we can call it as crowdfunding. Crowdfunding. Crowd ini adalah keramaian. Funding ini membantu. Funding ini ya, membantu. Jadi crowdfunding adalah penggalangan dana dari massa yang banyak. Crowd. Kemudian mendonasikan. To donate. Mendonasikan. Mirip sekali ya bahasanya. To donate, mendonasikan. Kemudian gambar sindiran atau kita tuh lebih seringnya itu seperti gambar-gambar lucu, plesetan gitu ya, plesetan. This is meme. Bacanya meme ya, Brancis ya. Meme. Kemudian mengakses. To access. To access. Mengakses. To access. Mendukung. To endorse. Jadi kalau Brancis ngeliat di social media terus bilangnya aku lagi dapat endorsement gitu ya. Dapat endorsement dari skincare A misalnya. Berarti orang tersebut adalah diminta untuk mendukung skincare A, dibagusin skincare A-nya agar orang mau beli. Makanya orang-orang yang melakukan jualan itu mereka sebut dengan endorsement. Ya, karena harusnya endorse itu mendukung produk itu. Kemudian mempromosikan, to promote. Kejahatan dunia maya, cybercrime. Dunia mayanya itu kita bisa sebut dengan cyber ya, berkaitan dengan teknologi internet, cybercrime, kejahatan. Kemudian cyber fraud, penipuan dunia maya. Banyak terjadi ya Brancis ya, dan you need to be extra careful. Kemudian cyberbully, pembulian atau perundungan dalam bahasa Indonesia ya, bully dalam bahasa Indonesia-nya perundungan di dunia maya. Bisa termasuk bentuknya hate speech, ngata-ngatain, and so on, and that's counted as cyberbully. Dan banyak lagi yang berkaitan dengan kata-kata dengan ini, tapi kita pelajari yang segini dulu, Brancis.
Dari kata-kata yang ada di sini, yang manakah kira-kira masih sulit untuk dibacakan atau dipronunciation dan ingin kita latih lagi, Francis? Is there any words? Ada? Penipuan dunia maya, cyber fraud. Ya, penipuan dunia maya, cyber fraud. Right. Cyber fraud. Oke. Ya. Oke, cyber fraud. Jadi fraud, tapi dia nggak terlalu jelas AU-nya ya. Dia agak mirip O dikit. Iya. Cyber fraud. AU-nya kayak O ya. Cyber fraud. Oke, nice bro. Ada lagi sis, Francis? Yang kira-kira Orang mau yang berpengaruh sih. orang yang berpengaruh ya. Ini influencer. 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 Yes, influencer. Influencer. Influenza. Influenza si haci gitu ya. Flu ya. Makanya kenapa tadi Sis Fira nanya dari bahasa dari kata dasar apa? Influence ya. Jangan Iya. diambil flu-nya aja, oke? Influence. Oke, mirip ya sama influenza. Makanya kita dibacanya tetap influencer. Influencer. Sama ya. Oke. Ada lagi Francis? Penggalangan dana, Miss. Penggalangan dana, crowdfunding, crowd, ramai ya, crowd itu ramai, padat, crowdfunding. Oh, mungkin Francis pernah dengan crowded, ya itu bahasa Inggris juga tuh, kita suka bilangnya crowded gitu ya, that's crowded, artinya ramai, padat, empet-empetan tuh crowded ya, crowded. Kita sering bilangnya crowded. Nah, itu sama kata dasarnya ya. Crowded. Crowdfunding. Oke. Ada lagi, Francis? So far, so good. So Sis far Fira- so good. Oke, Sis Fira bacakan sekali lagi dengan lebih cepat ya. Untuk baca aja, terus kita akan lanjut ke selanjutnya. Pertama ada viral, trending, blogging, vlogging, streaming, hater, hate speech, platform, influencer, clickbait, crowdfunding. Oh, Sis Fira kelewatan satu. Wait, crowdfunding di atasnya ada content. Content creator, to donate, meme, to access, to endorse, to promote, cybercrime, cyber fraud, and cyberbully. Okay, so that was it. Kita akan lanjutkan to the next session, which is this one. This is where I told you that you need to imagine yourself as an influencer. Imagine that you are an influencer and answer these questions. Silakan Francis bayangkan bahwa Francis itu adalah orang yang berpengaruh tadi ya, yang memberikan pengaruh, influencer. Di sosial medianya pengikutnya banyak, followersnya banyak, centang biru apalagi tuh bahasanya ya. Yang nge-like banyak, yang komen banyak, that's influencer ya biasanya, influencer. Dan mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. What do you want people to know about you? Apa yang Anda inginkan orang-orang melihat What do you want people to know about you? Apa yang Francis inginkan orang-orang itu tahu tentang Francis? What do you want people to know about you? I want people to know about me as a smart psychologist, misalnya. Ya, saya ingin orang-orang tahu bahwa saya adalah psikolog pintar, misalnya gitu. Jadi dikenal sama orang tuh sebagai apa? Sebagai penyanyi, sebagai vlogger, misalnya ya, traveling vlogger, orang-orang bikin video-video YouTube, misalnya YouTuber, misalnya. Ya, pengen dikenal sebagai apa? Kemudian,
Why do you want people to know you so? Why do you want people to know you so? Kenapa Brancis ingin orang-orang tuh taunya kayak gitu? Ya, because I want people to appreciate my degree. Misalnya, saya ingin orang-orang itu mengapresiasi gelar yang sudah susah-susah saya dapatkan. Jadi pengennya dikenal sebagai psikolog yang pintar. Misalnya itu tadi ya. What are good things you want to do as an influencer? Apa hal baik yang ingin Brancis lakukan sebagai orang yang berpengaruh ini? For example, I want to be an a psychologist as an influencer as well, and I want to influence people to know and aware about mental health. Ya, saya ingin orang-orang tahu dan uh, aware, menyadari tentang kesehatan mental, misalnya gitu. What do you have to avoid as an influencer? Kamu lapar tuh? Apa yang harus Brancis Isi rantai. hindari sebagai seorang yang berpengaruh? I think I need to avoid making the followers angry. Misalnya saya pikir kayaknya saya harus menghindari membuat para pengikut saya marah. So I want to do well misalnya. Jadi aku pengen melakukan hal yang baik gitu ya. Misalnya, that's the example from me. Sekarang, Sfira ini dulu ya. Apa yang ingin orang lain kenal tentang Brancis dan kenapa hal baik apa yang mau dilakukan sebagai influencer dan apa yang ingin dihindari. Oke, Sfira akan buka the breakout room. Oh, sebelum itu kita masuk sedikit ini ya ke advantages and disadvantages. Of course you know ya. Social networking sites for students ini utamanya untuk student. Ini Brancis udah pada besar-besar semua, pasti udah tahu ya. Advantage-nya teknologi literacy, kemampuan membaca dalam teknologi sekarang menjadi salah satu kebutuhan dalam bekerja ya. Bringing people together, mengajak orang lain bersama-sama, mengumpulkannya attracts attention, breadth of knowledge, keberagaman pengetahuan, opportunity to widen business, kesempatan untuk memperluas bisnis, kekurangannya distraction, misalnya ya lagi kelas sambil bisa buka HP ya kalau misalnya di sekolah, lagi bekerja bisa sambil buka social media gitu dan lainnya. Health problems kalau kita contohnya jadinya matanya perlu pakai kacamata karena kelamaan. Relationship problems karena terlalu fokus pada social medianya bukan real life-nya. Illegal crime, virus attacks, of course, negative effects on worker productivity. Kalau misalnya kebanyakan buka social media maksudnya gitu ya. Oke, kita akan masuk ke di sini tadi. Imagine that you are an influencer and answer these questions and I'll open breakout room. Karena kita waktunya tinggal seminggu lagi, Francis. Jadi, kita akan maksimalkan ini untuk kita sharing English session-nya dan Sisvira akan membuka 2 breakout room. Nanti Sisvira akan masuk ke breakout ya, I will join your breakout room. Boleh dimulai pakai bahasa Inggris, jangan lupa ya use your English. Dipikir dulu kira-kira mau jadi seperti apa ininya, influencernya. Oh ya, oke, Sis Anggia, thank you. Kemudian Sis Fira nanti akan join ya ke breakout room-nya Brancis. Let's go. Silahkan Brancis. Silahkan sharing sebanyak-banyaknya ya. Nanti Sis Fira akan ikut ke breakout room-nya. Jangan malu-malu ya Brancis ya. Please do try and speak with everyone. Silahkan. Bentar ya. Brancis, apakah ada kendala? Do you have any trouble or problems?
I joined each of your breakout. Ada yang memang Asisvira dengar, ada yang memang sekarang lagi merintis gitu ya. You want to be content creator? That's good. If you want to be the influencer, that's great. That's very great. Asisvira pernah dapat member di kelas-kelas sebelumnya itu. Dia adalah influencer melukis, Francis. Dan lukisannya bagus. Like the painting so it's very, very, very beautiful. And she has a lot of followers on Instagram, and then she also sell her paintings. Ada juga yang dia juga gak jual tuh gambarannya sampai ke luar negeri. Jadi memang betul-betul di beberapa kelas topik influencer ini tuh atau topik social media itu sangat panas karena isinya memang bener ada yang content creator nih ternyata. Terus jadi tanyain gimana biar bisa jadi content creator and so on so on so on. I forgot her name. Sisvira lupa namanya. But she is a girl. She's very beautiful. She just graduated from bachelor degree. Dan sekarang katanya masih waktu terakhir sama Sisvira itu masih mencari kerja sambil tetap jadi content creator melukis. Ada di Instagram. Tapi Sisvira lupa namanya apa. Itu Sayang banget sih. Iya. Nah, Brancis, besok topik kita adalah promoting products, Brancis ya. Jadi, Brancis yang punya bisnis di rumahnya atau lagi mau membangun bisnis, kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya mempromosikan produk kita. Ya, walaupun Brancis nggak punya produk produk benda, kan bisa produk jasa. Nah, nanti Brancis yang mau jadi content creator bahas tentang apa tadi bahasa Inggris, or you want to give or learn or share informations about math. Yeah, this is Ulfa wants to share about math. Ata wants to share about life misalnya ya. Nanti bisa kita promosikan. Kita akan belajar itu besok. Dan tadi di breakout room-nya Bro Oman dan Sis Ulfa ya, ada yang ngasih saran ke teman-teman kalau misalnya niat itu diperlukan ya, Bro ya. We need the niat untuk belajar bahasa Inggrisnya. So, kalau High intention ya. iya, the intention, ya, the intention, niatnya. The intentions and the will. Kalau dalam bahasa Inggris kayaknya lebih cocok kita pakainya will ya. Will to do that. Betul. Niatnya kita perlu ya. Jadi diniatkan masih ada 4 pertemuan terakhir. 3 pertemuan topik, 1 pertemuan terakhir adalah pertemuan ujian akhir ya. The final exam, ujian akhir. Judulnya ujian akhir. Final exam atau speaking practice kita yang terakhir ya. Di hari Jumat. Gitu, Francis, dimaksimalkan ya pertemuan akhirnya. I hope that you can learn new things walaupun pertemuan kita sisa 4 lagi. Itu ya, Francis ya. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kerjasamanya, dan juga atas your practice today. Semoga besok bahan bakarnya sudah menyala membara sejak menit pertama. Oke? Amin. Tunggu semangat. Kira tunggu semangatnya. Ya, kita tunggu semangatnya, dijaga kesehatannya Brancis ya. Please take care of your health because of the weather is sometimes a little crazy. Ya, semoga kita sehat selalu. See you again tomorrow. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Oh, kita lupa foto. Iya. Kita lupa foto. Sorry. Si Sisvira udah tutup tapi kita foto dulu ya. If you can open your camera, please open your camera so that I can see you. I can see Sis Indi, Sis Yesi, Bro Erlin, Sis Ri, Bro Oman, Sis Aja Sofia, and also siapa lagi ya? Belum ada lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Sesvira izin screenshot, Francis. 1, 2, 3. Oh, ada Bro Sahril juga. Oke. Sesvira hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. See you again tomorrow. Bye. See you. Bye. Selamat beristirahat, sis. Terima kasih ya. Bye, bye. Bye, all.